fungsinya untuk mendeteksi terjadinya kesalahan ya, mendeteksi kesalahan yang terjadi gitu ya. Kesalahan di dalam hal ini adalah ada kesalahan, nanti ada dua macam ya, ada error control sama, jadi kalau deteksi code itu terkait dengan datanya, ada error itu ada dua macam nanti ya. Ada error control, error itu ada dua macam ya. Ada error control dan error detection, ada dua macam ya. Ada error control, ada error control, ya kontrol, dan ada error detection. Apa bedanya gitu ya? Jadi kalau error control itu dia terkait dengan proses pentransmisian data, ini terkait proses transmisi data gitu ya, transmisi data. Sedangkan kalau error detection itu menyangkut kesalahan pada datanya, kesalahan pada informasi atau datanya gitu. Jadi error itu ada dua macam ya. Nah, yang ada di tadi adalah error detection sebetulnya. Jadi dia isinya adalah untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada informasi atau data. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penambahan proses enkapsulasi atau penambahan itu dilakukan di setiap layer. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya, kita comparing sekarang ya antara kita mengenal ada dua macam protokol kan ya, ada OSI dan ada TCP/IP. Oke ya. Kalau yang OSI itu ada berapa layer, Dek, kemarin, Dek? Halo? 7. Ada berapa di OSI? Halo, semuanya ada berapa layer? Ada 7 ya, betul ya. Ini saya gambarkan ya, ada 7 layer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berbicara yang OSI dulu ya. Ini TCP/IP-nya saya hapus dulu. Masih ingat yang paling bawah apa, Dek? Layer yang paling bawah? Physical layer, Bu. Physical layer. Kemudian di atasnya? Data link. Data link, oke. Di atasnya lagi? Network, oke. Di atasnya lagi? Transport, oke. Di atasnya lagi? Session, oke. Di atasnya lagi? Presentation, oke. Dan di atasnya lagi yang paling atas adalah? application, oke. Nah, jadi proses penambahan itu akan dilakukan di setiap layer. Jadi Anda bayangkan, misal Bu Asri punya sebuah paket di sini ya di physical layer dengan sebuah header, ya ini paketnya. Maka pada saat jadi gini, Dek. Layering itu seperti ini ya ibaratnya ya. Ini adalah TX dengan 7 layer, di sini adalah RX-nya ya. Di sini adalah RX-nya. Ini gambarnya harus agak rapi dikit biar memudahkan Anda nanti ya. Nah, ini adalah RX-nya ya. RX-nya sama di sini, ini RX. Ada 7 layer ya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Layer yang sama ya. Jadi kita akan mengirimkan data kan dari TS ke RX kan seperti itu. Apa yang terjadi pada proses pengiriman data? Jadi data ini akan melewati setiap layer. Ya, jadi di sini kan sama ya, ini ada aplikasi, ya. Ini ada aplikasi sampai di sini ada physical ya, sama. Jadi paket ini ya, ini paket yang ini ya, ini adalah sebuah paket. Ini akan melewati setiap layer, jadi dia akan naik, akan berpindah dari physical layer ke data link. Kemudian dari data link akan naik lagi ke network layer. Kemudian akan naik lagi ke transport layer, akan naik lagi ke session, kemudian akan nanti naik lagi ke presentation, dan akan naik lagi ke application. Dari sini nanti, dari application dia akan pindah ke sini. Application-nya setara dengan application RX dari atas ya. Sampai nanti di sini dia menjadi paket ini lagi, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di RX-nya. Tetapi ternyata perpindahan di setiap layer ini naik ke atas itu dia butuh header. Saya gambarkan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kan 7 layer ya. Jadi akan melewati 7 layer. Jadi data itu kalau dikirimkan, kalau misalnya dia menggunakan OSI layer,
Dia harus melewati 7 layer ini. Dan di setiap layer itu header-nya ditambahin 1. Jadi dari physical layer dia naik ke data link, di sini ditambahin lagi 1 header. Sebagai petunjuk yang isinya apa? Isinya 3 tadi. Jadi isi header itu ada 3 tadi ya. Isi header tadi apa aja, Dek? Yang pertama apa tadi? Isi yang pertama adalah apa tadi? Address ya, alamat. Kemudian yang kedua tadi apa? Error detection. Dan apalagi satunya tadi? Halo semuanya? Yang ketiga apa tadi isinya? Halo, kenapa semuanya diem ya? Control information atau apa tadi? Kita menyebutnya di sini. Atau protokol kontrol. Ya, protokol kontrol atau control information ya. Protokol kontrol atau kontrol informasi gitu ya. Jadi ini adalah protokol kontrol atau kontrol informasi adalah sebuah protokol yang isinya adalah informasi terkait data yang kita bawa gitu ya. Biasanya di situ menunjukkan apa? Misalnya menunjukkan jenis layanannya nanti apa gitu ya. Kemudian time to live-nya segala macam. Jadi semua yang menyangkut proses untuk mengontrol bagaimana saat nanti dia dikirim ya, routingnya seperti apa. Itu sebenarnya diatur di kontrol informasi namanya. Nah, jadi naik 1 lagi ke data link itu ditambah lagi satu header. Nah, ini 1 header ya. Berarti ini akan dibawa terus sampai ke atas, Dik. Nah, kayak gini. Dibawa terus sampai ke atas. Terus dia naik lagi kan ke network layer itu nambah lagi. Nah, nambah lagi nih. Nah, jadi di maaf. Salah nih, bukan di sini ya. Jadi di sini. Jadi nambah lagi, kita naik ke layer 3 maka header-nya nambah lagi nih. Nah, header-nya nambah 1 lagi. Dan ini akan dibawa terus sampai ke atas. Gitu ya. Kemudian naik lagi ke layer 4. Ya kan, naik ke layer 4 ke transport layer. Header-nya nambah lagi 1. Header-nya nambah lagi 1, 2, 3, 4 ini ya. Transport layer ini nambah lagi 1. Warnanya hampir sama ya ini ya. Nah, kemudian naik lagi ke session ke layer 5, nambah lagi header 1 lagi. Ini ya, ke session layer nambah lagi 1. Ada bayangkan ini ya. Nah, terus begitu naik lagi ke yang berikutnya gitu ya. Nambah lagi 1 lagi header lagi ke presentation dia nambah lagi. Dan sampai ke application pun ditambah lagi 1 header lagi. Nah, seperti ini. Sehingga di layer yang paling atas itu header-nya akan semakin panjang. Jadi pada saat diterima di sini ya. Pada saat diterima di sini nanti ya, diterima di sini itu isinya adalah ada 7 header yang mengikuti gitu ya. Warnanya merah tadi ya, merah. Terus ada ungu gitu ya. Terus ada apa itu biru ya, biru. Terus ada hijau, ada hitam, dan ada kuning. Jadi Anda bayangkan, jadi yang Anda terima, aplikasi yang Anda terima itu sebetulnya paket itu sudah dilengkapi atau diikuti oleh header. Jadi makanya nanti semakin tinggi atau semakin banyak jumlah layernya, maka header-nya itu akan makin banyak gitu ya. Kenapa? Karena itu diperlukan untuk sebagai penunjuk pada saat dia berada di masing-masing ini, di masing-masing layer ini. Jadi di layer 2 dia punya penunjuk, oh addressing data link itu adalah ini, addressing network adalah ini, ungu ini ya, addressing transport adalah biru. Tentunya di dalamnya ada keterangan yang 3 tadi ya. Di session ada ini. Sehingga semakin kita naik ya, semakin jumlah layernya makin banyak, maka ini coba Anda bayangkan, header-nya makin panjang. Padahal header ini memakan tempat ya kan, Dek? Halo? Ada big datanya kan ya di dalam header ya? Halo semuanya? Benar ya? Benar ya ini ya? Halo semuanya? Benar, Bu. Ya, sehingga kapasitas yang harusnya digunakan untuk informasi, maka harus kepotong dipakai untuk header gitu. Seperti itu, Dek. Nanti di penerima bagaimana? Ternyata di penerima dia akan turun. Di penerima itu akan turun. Dari application akan turun ke presentation, akan turun ke session, akan turun ke transport, turun ke network, turun ke data link, sampai dia turun ke physical. Jadi di bawah sini nanti header-nya hilang. Begitu dia turun ke bawah, header-nya hilang. Yang depan, yang kuning itu hilang. Jadi tinggal 5. Jadi tinggal
Tinggal ini sekarang merah ya, merah, kemudian ungu, gitu ya, kemudian biru, kemudian hijau, dan hitam. Nah, kayak gitu. Nanti turun di layer bawahnya lagi ke ini ya, ke season layer, ini season, akan berkurang lagi nih headernya ya. Kurang lagi headernya gitu ya. Jadi ini tadi warnanya apa, merah ya. Nih, yang hitam hilang. Nah, hitam hilang. Kemudian jadi ini ungu ya, saya ikuti ungu. Kemudian ini biru. Nah, terus hijau. Nah, demikian seterusnya sehingga nanti begitu sampai ke penerima yang ada ya cuman ini sama. Jadi sebetulnya paketnya di physical layer itu kan hanya ini ya. Ngerti maksudnya deh, halo? Jelas ya? Tapi Jelas, Bu. pada saat dia melewati setiap layer, itu dia akan nambah terus deh, apa namanya, headernya itu akan bertambah terus gitu. Ya, pada saat dia sampai sebetulnya sampai ke physicalnya, dia akan kembali lagi ke bentuk asal. Tapi kan dalam perjalanannya, misalnya saya ngirimin paket ke Bagas gitu ya. Nah, jadi paket yang saya kirimkan ke Bagas itu kan akan nggak bisa langsung dari physical ke physical gitu ya. Jadi harus lewat data link dulu. Di situ butuh apa namanya, butuh header, terus harus lewat ke network dulu, harus tahu. Jadi ditambah lagi dan seterusnya. Nanti antara aplikasi kan kita ngirim via aplikasi ya. Nah, aplikasi itu sebetulnya yang diterima seperti ini. Tapi begitu sampai fisikalnya, data yang diterima adalah berubah menjadi data yang sesungguhnya seperti ini. Jelas, Dek? Paham semuanya? Paham ya? Dan proses penambahan header pada setiap paket data inilah yang disebut dengan enkapsulasi. Sehingga semakin panjang atau semakin banyak layernya, maka headernya akan semakin banyak. Ya, prosesnya semakin lama gitu ya. Karena enkapsulasinya semakin panjang gitu ya. Dan itu akan memakan bandwidth ya, kapasitas yang sebetulnya dipakai untuk informasi akan digunakan untuk header gitu ya. Nah, ini Anda comparing ya. Kalau kita sekarang mengcompare yang kemarin sudah saya terangkan, ini yang OSI tadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita compare dengan TCP/IP ya. TCP/IP yang hanya 5 tuh, 2, 3, 4, 5 TCP/IP. Cuma 5 kan? Yang paling bawah apa kemarin, Dek? Halo, TCP/IP yang cuma ada 5 layer, ini ada 7 layer. Di sini ada 5 layer. Apa ini? Yang paling bawah apa? Network access. Fisikal ya, Bu. Nah, fisikal. Ya, jadi kalau ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 4, Dek. TCP/IP itu. Kalau yang menyebut 4 layer, itu dia tidak memasukkan fisikalnya. Tapi kalau yang menyebut 5 layer, dia harus memasukkan fisikalnya gitu ya. Setelah fisikal apa di atasnya? Network layer. Network layer, oke. Terus yang ketiga? IP layer. IP layer, oke. Terus yang keempat? Transport. Transport, oke. Dan yang kelima adalah application. Oke. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan apa? Makanya ya kalau ditanya, ini di materi berikutnya ya, materi berikutnya memang OSI TCP/IP nih, makanya saya nggak terlalu mendetailkan ya, karena memang teori banget gitu ya. Nah, ini saya tetap saya singgung gitu ya. Di situ materinya nanti sudah saya share ya ke Anda, materi untuk OSI TCP/IP, dan tadi saya bilang ada tugas itu ya tadi. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kok sekarang TCP/IP ya, meskipun sekarang apa namanya yang banyak digunakan adalah TCP/IP gitu ya untuk protokol, karena yang pertama adalah ini Anda lihat ya, jumlah layering TCP/IP itu lebih sedikit ya kan. Di sini cuma 5 layer gitu ya. Di sini ada 7 layer sehingga otomatis jumlah header yang dibutuhkan kalau semakin sedikit layeringnya, headernya makin pendek kan ya, enkapsulasinya nggak terlalu lama. Halo? Paham itu yang pertama ya? Paham ya? Halo semuanya?
Saya ulangi ya, kenapa TCP/IP itu sekarang bisa menggantikan OSI gitu ya. Yang pertama adalah karena TCP/IP itu jumlah layernya lebih sedikit gitu ya, sehingga secara proses ya, jadi dengan jumlah layer yang lebih kecil, maka di sini prosesnya akan lebih lebih singkat ya, karena tidak sebanyak layer yang ada di sini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan jumlah layer yang kecil gitu ya, maka headernya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Itu tidak terlalu banyak, tidak seperti pada OSI gitu ya, tidak banyak ya. Nah, sehingga proses enkapsulasi yang terjadi itu tidak banyak memakan kapasitas bandwidth yang dipakai untuk data. Paham ini, Dek? Halo semuanya? Paham ya? Jelas? Oke. Terus yang ketiga, kalau Anda lihat, ini kan fisikal ya. Tadi di sini ada data link ya kan, data link. Kemudian ini network, kemudian ini transport, ini session, ini adalah application. Presentation, maaf. Ini adalah presentation. Nah, di sini presentation. Dua fungsi di atas ya, application dengan presentation, ini sudah bisa diwakili oleh application saja di TCP/IP. Kemudian session ini ya, session dan transport yang di sini ada 2 layer, di sini bisa diwakili oleh transport layer aja yang ada di sini. Itu ya. Kemudian network dengan data link. Nah, ini kan 2 layer. Ini cukup diwakili dengan network layer aja. Ya. Physical sama physical. Dan kelebihannya adalah bahkan di sini ada IP layer yang tidak ada di OSI. Jadi di TCP/IP itu ada IP layernya, ada tambahan IP layer. Kenapa? Karena sekarang kalau kita berbicara paket data gitu ya, paket data, itu pasti kita butuh IP address kan. Nah, di sini malah di OSI itu nggak ada IP-nya gitu. Jadi tidak bisa berbasiskan IP. Padahal sekarang kalau kita berbicara data itu semuanya harus berbasiskan IP address. Ya, jadi kelebihan TCP/IP itu dia ada IP address-nya yang tidak ada di OSI layer. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tadi, jadi meskipun di sini ini hanya 5 layer ya, TCP itu hanya 5 layer, tetapi dia mampu menggantikan fungsi 7 layer yang ada pada OSI. Jelas, Dek? Halo? Jelas, Bu. Terlalu cepat saya, Dek? Terlalu cepat? Halo semuanya? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa sih TCP/IP itu dipilih gitu ya sebagai protokol yang bisa mewakili OSI layer gitu ya? Maka jawabannya adalah satu, jumlah layer yang ada di TCP itu lebih sedikit ya kan, cuma 5 layer. Nah, kalau di OSI kan 7 layer ya. Sehingga secara processing itu ini lebih efektif ya, lebih efisien dibandingkan kalau kita menggunakan OSI. Oke, satu ya. Tuh jawabannya. Yang kedua, jumlah layer yang ada di TCP itu lebih sedikit sehingga gitu ya, header yang muncul akibat proses enkapsulasi gitu kan ya, itu nggak sebanyak di OSI gitu kan. Anda tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap kita melewati satu buah layer maka harus ditambahkan satu buah header untuk mengatur ya kan. Nah, kalau jumlah layernya nggak banyak, maka headernya pun nggak banyak gitu ya. Kalau headernya nggak banyak, maka tidak banyak kapasitas data yang diambil, bandwidthnya nggak banyak yang kemakan untuk header gitu, Dek. Jelas ini? Halo, yang kedua? Bisa dipahami nih? Halo semuanya, tolong dijawab Bu Asri. Jelas? Oke, jelas ya. Terus yang ketiga tadi apa, Dek? Di TCP/IP itu terdapat IP layer, di mana itu tidak terdapat di OSI gitu ya. Padahal IP layer itu sangat dibutuhkan karena kita tidak mungkin gitu ya kalau kita berbicara pakai data itu tidak punya IP layer gitu ya. Karena pasti kalau kita mengirimkan pakai data itu kita pasti butuh IP layer.
Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tadi ya, apa tadi? 5 layer yang ada di TCP/IP itu ternyata sudah bisa mewakili 7 layer yang ada di OSI. Fungsinya sama, bahkan ini ya, jadi application dengan presentation diwakili oleh application saja. Session dengan presentation digabung menjadi transport. Session dengan transport digabung hanya sebagai transport, gitu ya. Network dengan data link digabung hanya dengan network saja. Physical tetap physical. Oke ya, jadi bukan berarti bahwa di sini fungsinya jadi berkurang, tidak gitu ya. Fungsi dari 7 layer itu tetap bisa diwakili oleh 5 layer yang ada pada TCP/IP. Jelas sampai sini? Halo semuanya? Ada yang mau bertanya terkait enkapsulasi? Masih jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Ini suara saya jelas nggak, Dek? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Bentar. Ini saya mau pakai kamera aja. Tapi takutnya berat ya kalau pakai kamera ya. Ya udahlah. Takut ini saya nanti tiba-tiba nge-hang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah ya, itu untuk ini kenapa jadi begini ya, sebentar. A window. Jatuhnya kenapa begini ya? Nah, oke ya. Segmentasi, enkapsulasi sudah, kemudian segmentasi sudah. Nah, sekarang kita masuk fungsi protokol yang ketiga, yaitu connection control ya. Fungsi protokol yang ketiga adalah melakukan connection control. Jadi, di dalam melakukan pengiriman data, sebentar nih saya cari ininya dulu ya. Ini ya. Ini flow control, ini hari ini harus kelar ya nih ya. Cuma nanti untuk flow control dan error control nanti ada penjelasan lebih lanjut di DLC. Materinya sudah Bu Asri kirim ya, untuk dibaca-baca nanti. Oke ya. Tahap ketiga dari fungsi protokol adalah connection control ya. Tahap ketiganya itu adalah connection control. Ya, fungsi yang ketiga dari protokol itu adalah connection control. Apa itu connection control? Jadi pada saat kita melakukan komunikasi data, itu kita perlu memastikan bahwa antara TX ya dengan RX itu komunikasinya berjalan dengan lancar ya. Jadi komunikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Dan untuk memastikan ini tahapan melakukan koneksi kontrol itu ada 3. Tahapannya itu seperti tahapan CS ya. Anda masih ingat ya tahapan CS di yang atau connection oriented sama seperti orang melakukan handshake ya. Tahapannya itu seperti di CS yaitu seperti orang melakukan handshake. Jadi yang pertama adalah ada tahap connection establishment atau tahap inisialisasi. Yang pertama adalah connection ya. Jadi orang sama seperti CS ya, sama seperti orang melakukan handshake. Jadi yang pertama adalah connection establishment. Jadi pembangunan hubungan atau kita istilahkan dengan tahapan inisialisasi gitu ya. Nah, jadi padahal ini sebetulnya bukan hanya untuk CS ya. Ini tahapannya seperti pada CS, yaitu seperti orang pada handshake, tetapi bukan berarti ini hanya untuk CS, tidak. Orang ini kan kita berbicara komunikasi data, berarti kan informasinya adalah informasi data ya. Tapi untuk mewujudkan connection control-nya, itu tahapannya itu mengikuti atau sama seperti tahapan handshake pada CS itu yang dimaksud Bu Asri. Yang pertama yaitu melakukan inisialisasi atau connection control. Kemudian yang kedua adalah baru transfer data ya. Masih ingat ya Anda ya 3 tahapan di dalam CS ya.
Terus yang ketiga adalah setelah melakukan transfer data, kita akan melakukan release ya. Release atau termination gitu. Nah, penjelasannya seperti apa? Ya. Jadi connection establishment, pengadaan koneksi itu di situ tujuannya adalah memastikan bahwa kedua perangkatnya itu setuju. Dua perangkat yang melakukan komunikasi itu setuju untuk melakukan komunikasi data. Jadi ini kita bicaranya, kan tadi Bu Asri bicara bahwa ini seperti CS ya, seperti orang handshake. Padahal itu kan voice kalau kita ngomong CS ya, iya. Tetapi pada saat proses connection control di data itu sebetulnya tahapannya sama seperti itu. Jadi pertama ada tahapan untuk memastikan bahwa dua perangkat yang berkomunikasi itu menggunakan protokol yang sama ya. Jadi seperti itu. Kenapa harus menggunakan protokol yang sama? Ini sudah saya bahas di depan ya, bahwa sifatnya itu harus simetris ya. Ada protokol kan harus protokol yang sama karena dia menggunakan perangkat yang sama ya, maka dia sifatnya harus simetris ya kan. Protokolnya harus yang sama juga gitu ya untuk memperlancar dalam melakukan komunikasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah proses establishment atau inisiasi ini selesai, tahapan yang berikutnya adalah tahapan transfer data. Ya. Sebentar ya, Dek. Bentar, ada tamu sebentar. Izin sebentar. Ya, Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada saat kita melakukan transfer data ya, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan pada saat proses transfer data. Yang pertama adalah ini tadi ya, kita harus ada tahapan yang namanya order delivery. Nanti ada bahasan khusus apa yang dimaksud dengan order delivery berikutnya ya. Jadi order delivery, flow control, error control itu adanya atau dilakukan pada saat tahapan transfer data. Jadi transfer data itu merupakan satu tahap yang penting ya, karena harus memastikan bahwa semua data yang kita kirimkan itu sampai ke penerima, tidak ada error gitu ya. Kemudian pengirimannya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi dan bentuknya biasanya menggunakan proses sequencing atau pengurutan gitu ya. Jadi di dalam tahapan transfer data itu ada 3 tahap ini. Ada order delivery gitu ya, order delivery. Kemudian ada flow control dan error control. Nanti masing-masing proses ini gitu ya, order delivery, flow control dan error control ini ada penjelasannya sendiri-sendiri nanti setelah ini ya. Jadi 3 tahapan ini sebetulnya itu berkenaan dengan proses transfer data. Tujuannya apa? Untuk memastikan betul bahwa data yang kita kirimkan itu selamat sampai gitu ya. Jadi memastikan bahwa data yang kita kirimkan itu terkirim dengan baik. Nah, seperti itu.
Kalau sudah tahapan transfer data, yang terakhir adalah tahapan release atau termination. Ya, tahapan release atau proses penghentian hubungan atau pemutusan hubungan ini ya, saya tulis di berikutnya ya, di sini. Itu bisa diakibatkan karena dua. Yang pertama karena memang sudah selesai kita melakukan komunikasi gitu ya. Yang kedua, adanya termination itu karena adanya problem, adanya suatu masalah gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada jalur yang tidak bagus gitu ya. Kadang-kadang kayak Anda misalnya telepon ya, telepon tiba-tiba kemudian terputus. Nah, jadi seperti itu akhirnya terjadi release atau termination. Ya, seperti jadi tidak hanya karena panggilan kita sudah selesai, tapi bisa jadi karena ada suatu masalah. Sebentar, saya izin sebentar ya. Tadi sebentar ada tamu, sebentar izin sebentar. Oke, saya keep dulu. Sebentar izin ya. Sebentar. Ya, Bu. Oke, saya lanjut lagi ya. Mohon maaf. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi tahapan transfer data merupakan tahapan yang paling penting ya untuk memastikan bahwa data itu bisa diterima dengan baik sampai ke penerima. Di dalam tahapan untuk memastikan tersebut ada 3 step yang dilakukan. Yang pertama adalah order delivery, yang kedua adalah flow control, yang ketiga adalah error control. Nanti penjelasan bagaimana proses ketiga itu nanti ada penjelasan lebih lanjut di setelah ini ya. Ini ada prosesnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan setelah transfer data tersebut dilakukan, tahapan berikutnya adalah release atau termination. Yang berarti bahwa koneksinya terhenti ya, berhentinya koneksi gitu ya. Nah, penghentian koneksi ini ada 2 penyebabnya. Yang pertama, karena memang rilis, karena memang betul-betul koneksinya sudah selesai. Yang kedua, karena adanya masalah gitu, yang tadi Bu Astri bilang. Kan masalahnya apa? Misalnya ada gangguan jaringan ya, connection interruption, atau ada proses recovery gitu ya. Jadi ada penghentian sementara pengiriman data. Nah, setelah itu ada 2 nanti harus bisa membangun kembali gitu ya. Kan ada 2 kan bentuknya, ada connection oriented dan ada connectionless kan ya. Kalau connectionless kan dia bisa langsung nyambung tanpa melakukan pembentukan hubungan kan ya. Tapi kalau connection oriented kan dia harus melalui tahapan ulang lagi. Jadi seperti itu. Paham ini, Dek? Connection control? Masih paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Nah, jadi bentuknya seperti ini ya prosesnya ya. Tahapan pertama yaitu di tahapan establishment ya, tahapan establishment atau pembentukan hubungan atau inisialisasi. Nah, bentuknya itu seperti ini ya, Dek. Ini adalah protokol entity dari perangkat 1 gitu ya. Ini yang perangkat 1 TX-nya, TX-nya, yang ini adalah RX-nya. Nah, bentuknya tuh kayak gini sebetulnya protokol itu, Dek. Jadi dari TS akan mengirimkan connection request ya, sinyal ke arah penerima. Apakah bersedia untuk melakukan panggilan gitu atau pengiriman data gitu ya. Kalau misalnya dia bersedia, dia akan mengirimkan sinyal lagi berupa connection accept. Itu ini baru tahap yang pertama. Ini adalah tahapan yang pertama yaitu inisialisasi atau establishment. Kalau ini oke, berhasil, maka masuklah ke tahapan yang kedua, yaitu transfer data. Kalau informasi kita menggunakan protokol apa, Dek, yang menggunakan ACK namanya, Dek? Kita menggunakan apa kalau yang ada ACK-nya? Kan ada dua macam bentuknya. Kalau yang ada ACK, berarti kita menggunakan apa di sini? Halo? Ada dua macam kan jenis protokol yang kita gunakan kan? Ada apa yang kalau tidak ada ACK-nya namanya apa? Semuanya bentuknya apa berarti PS? PS kan ada dua macam ya. Yang pertama apa namanya bentuknya? Halo semuanya? Halo? Paket data, paket switch, itu bentuknya ada dua kan? Yang pertama disebut apa, Dek? Halo semuanya? Bentuknya apa yang pertama? Datagram kan? Kalau yang kedua bentuknya apa? Bentuknya apa yang kedua? Apa, Dek? Kan sudah ini, PS kan ada dua macam. Yang pertama datagram, yang kedua bentuknya apa? Virtual test, Bu. Iya, makasih ya dijawab ya. Saya kalau nggak dijawab, saya diem aja deh. Oke, yang ada ACK-nya yang mana, Dek? Yang ada ACK-nya yang mana? Emil yang mana? Emil yang ada ACK-nya, Emil? Emil ada nggak? Andafa? Yang ada ACK-nya yang mana, Andafa? Andafa ada nggak? Yang ada ACK-nya virtual patch, Bu. Oke, kenapa kok yang datagram tidak ada ACK-nya? Karena sifatnya apa, Andafa? Base effort, Bu. Iya, betul. Ini sifatnya adalah base effort. Oke. Ya. Jadi, pada saat kita melakukan tahapan yang kedua, tahapan transfer data, itu setiap data akan diterima oleh TX ya, oleh RX ya, dan di situ dia akan mengirimkan ACK ya, acknowledgement. ACK ada dua macam ya, ada positif ACK dan ada NACK ya, negatif ACK. Negatif ACK ini akan dikirim kalau datanya itu mengalami error ya, ada kesalahan ya. Seperti itu. Nah, ACK yang dikirimkan itu menunjukkan bahwa data tersebut telah diterima dengan benar. Kalau proses ini sudah selesai, maka tahap yang berikutnya adalah proses release ya, atau termination ya, release atau termination. Jadi pemutusan hubungan. Nah, pemutusan hubungan ini terjadi tadi ya, bisa karena dua. Yang pertama karena adanya problem ya yang terjadi, misalnya karena adanya correction interrupt gitu ya, kemudian ada recovery dan sebagainya. Yang kedua karena memang panggilan atau koneksi pengiriman data yang kita lakukan itu memang sudah finish atau sudah selesai dilakukan. Jelas ya ini ya untuk tahapan connection control. Lalu semuanya yang ketiga paham ya? Semuanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak? Belum ada, Bu. Belum ya. Kalau belum saya lanjutkan
Nah, penjelasan tadi ya, tadi kan Bu Asri bilang ya, pada saat tahapan transfer data itu ada 3 proses yang berkenaan dengan transfer data. Yang pertama adalah order delivery. Nah, ini ya. Jadi order delivery sebentar. Saya kasih tempat kosong lagi. Nah, jadi tadi ya yang berkenaan dengan ini kan ada tahapan order delivery ya. Sebetulnya order delivery itu apa? Apa tujuan kita melakukan order delivery? Sama seperti Nurul misalnya. Nurul pernah melakukan order delivery nggak Nurul? Halo Nurul? Kamu biasanya kalau order delivery, order apa Nurul? Ada Nurul nggak di sini? Ya. Kamu pernah melakukan order delivery nggak Nurul? Masuk, masuk, masuk. Kalau order delivery biasanya kamu melakukan apa Nurul? Biasanya contohkan kalau kamu melakukan proses order delivery, tujuannya apa? Dan apa tujuannya? Kamu pernah melakukan order delivery nggak Nurul? Biasanya apa contohnya kalau order delivery? Pesan apa kamu? Ya, oke, makanan ya, McD ya. Apa tujuan kalau kita kalau melakukan order delivery ya, itu tujuannya yang kita harapkan apa? Kita harus memastikan gitu kan ya, kita harus memastikan gitu ya, bahwa pesanan yang diantar ya pesan yang diantar gitu ya, atau informasi yang diterima gitu ya, atau kita balik ya, informasi atau data yang didapat itu sesuai dengan yang dipesan. Benar nggak Nurul? Betul ya Nurul ya? Ya, oke. Contoh misalnya Nurul pesen McD nih. Biasanya kalau Nurul pesen McD itu kan akan bilang ya, saya pesennya paha gitu ya, paha. Nanti saya pesen misalnya yang original gitu ya, yang original paha gitu. Gitu kan ya, ternyata datangnya itu adalah crispy gitu ya, pedas gitu ya. Sudah gitu sayap. Kira-kira kamu mau nggak Nurul nerima? Halo? Nggak mau ya? Ya nggak mau kan ya, komplain kan ya. Jadi order delivery itu tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang diterima, yang didapat itu adalah sesuai dengan yang dipesan ya. Memastikan bahwa informasi yang diterima atau data yang didapat itu sesuai dengan yang dipesan. Artinya di sini kemarin saya sudah sampaikan ya, setiap paket itu kita menyebutnya sebagai PDU ya. Masih ingat ya, PDU itu apa artinya, Dek? Kepanjangan dari apa PDU? Halo semuanya, apa minggu lalu PDU singkatan dari apa kepanjangannya? Apa Zara? PDU apa Zara? Kepanjangannya apa Zara? PDU? Ada Zara? Zara ada nggak? Nirnawati ada nggak? Oh izin ya, oke baik. Lupa saya. Protokol Nabila? unit bukan Bu. Nabila? Apa PDU apa? Protokol data unit. Oke, terima kasih. Protokol data unit. Jadi setiap paket, setiap protokol data unit itu yang pertama harus dipastikan bahwa sesuai dengan yang kita pesan. Jadi tujuan dari order delivery yang kedua itu adalah, nah karena agar sesuai dengan data yang dipastikan, misalnya nih pada saat tadi Nurul minta ya, saya pesan apa namanya original paha gitu. Ternyata mungkin McD-nya nggak punya pahanya habis, maka dia akan menyampaikan gitu ya, maaf gitu ya, apa namanya pahanya habis Kak gitu ya, adanya mungkin paha atas gitu ya, paha bawah sih ya, adanya mungkin dada sama sayap gitu. Nah, jadi sudah disampaikan. Jadi yang kedua adalah ini menjaga ya agar tidak menerima data di luar kemampuan atau out of order. Jadi tujuan dari order delivery tadi memastikan bahwa informasinya yang didapat sesuai pesanan. Yang kedua adalah ini tujuannya menjaga gitu ya, menjaga agar
tidak menerima ya, tidak menerima data yang out of order gitu ya. Gitu ya. Tidak, jadi memastikan bahwa data yang dikirim itu memang sesuai pesanan, atau kalau misalnya yang dipesan itu tidak ada, maka disampaikan sama yang pihak pengirimnya itu gitu ya. Jadi supaya sesuai terus lah, artinya tidak ada komplain lah ya. Tadi Nurul bilang kalau nggak diterima benar kan dia akan melakukan komplain. Itu tujuan dari order delivery. Yang kedua, tujuan ketiganya adalah memastikan gitu ya, memastikan ya bahwa data yang dikirim gitu ya, data yang dikirim itu adalah sesuai dengan urutan atau sequence. Ya, sesuai urutan atau sequence. Nah, jadi misal di sini misalnya ada Ilham yang pesen gitu ya, yang pesen berbarengan dengan Nurul itu ya, waktunya nggak hampir bersamaan, itu ada Nurul, kemudian ada Ilham katakanlah ya, terus ada Zahra tadi, mesti 3 orang ini mesen gitu. Maka misalnya yang mesen duluan Nurul gitu, tapi yang dapat duluan Ilham pasti kan komplain ya. Nah, harusnya ada urutan kan, mana yang pesan pertama gitu ya, terus mana mungkin yang jaraknya lebih dekat gitu ya. Pasti karena yang lebih dekat itu kan akan lebih cepat sampai, dan biasanya disampaikan ya estimasi sampainya. Oke Kak, mungkin waktunya butuh sekian menit untuk memproses gitu ya, 30 menit gitu ya, dan ada antrian nanti mungkin sampainya sekitar 30 menit lagi. Nah, seperti itu. Jadi memastikan bahwa data yang dikirim itu sesuai dengan urutan nomornya. Jadi itu ada di dalam PDU-nya nanti ya, di dalam kontrol informasi. Isinya tuh semuanya di kontrol informasi, Dek. Jadi header itu nanti isinya itu lengkap sekali ya di dalam header itu. Ada ada error detection gitu ya, ada TTL-nya untuk routing ya, kemudian ada TOS-nya, type of service-nya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada nomor sequence-nya itu dia penomorannya seperti apa gitu ya. Jelas sampai sini, Dek? Halo? Masih jelas, Bu. Ya, jadi memastikan bahwa informasi yang didapat itu sesuai yang dipesan itu maksudnya adalah ini ya. Jadi mempertahankan agar order delivery itu ordernya bisa dipertahankan. Saya tulisnya di sini ya. Jadi ini maksudnya adalah ordernya itu bisa dipertahankan. Order dapat dipertahankan. Kalau enggak nanti komplain ya. Kok kayak gini sih gitu. Kan saya pesannya seperti ini gitu ya. Oke, jelas ya order delivery ya. Jadi order delivery tugasnya ada 3, memastikan bahwa informasi yang dapat sesuai dengan yang dipesan. Jadi ordernya dapat dipertahankan. Dalam ini setiap paket diperlakukan sebagai PDU ya, protokol data unit. Kemudian menjaga agar tidak tadi tulisannya ini ya, tidak di luar kemampuan ya, tidak menerima data. Jadi tidak menerima data ya, menerima data di luar kemampuan gitu ya, di luar kemampuan atau out of order. Dan memastikan yang ketiga, memastikan bahwa data yang diterima itu sesuai dengan urutan atau sequence. Itu adalah order delivery. Oke, jelas ya untuk order delivery. Nah, selanjutnya yang berikutnya tadi adalah flow control kan ya, yang terkait dengan transfer data tadi ya. Ada flow control dan ada error control. Sebetulnya nanti ada bahasan khusus ya, tapi yang di sini yang saya sampaikan ini adalah yang lebih umumnya dulu terkait flow control ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya masih ya. Sorry, tadi nomor 5, sorry maaf, nomor 5 ya. Yang kelima adalah flow control. Ini kita selesaikan dulu, nanti khusus DLC-nya nanti saya terangkan di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi mungkin mohon maaf ya untuk tambahan kuliah mungkin belum bisa saya berikan karena memang ini kan waktunya pendek ya, kita lebaran ini menjelang lebaran ini ya, dan banyak sekali libur gitu ya. Kita ada 2 libur di hari Jumat. Dan saya sendiri juga di awal dulu pernah ada yang nggak masuk ya, jadi mungkin praktis dari yang harusnya mungkin 6 kali pertemuan, jadi kita masih baru 3 ya, mungkin ya 3 atau ya 3 ya kalau nggak salah, yang betul-betul yang 3 atau 4 saya lupa ya. Sehingga kita masih ada utang 2 kali pertemuan yang jelas ya. Nah, nanti mungkin kita akan berikan setelah lebaran aja ya, karena memang ini waktunya terlalu singkat ya, dan ini juga jamnya dikurangi ya. Nah, jadi flow control. Flow control itu adalah, jadi gini,
Tujuannya itu adalah untuk memastikan ya. Jadi saya ulangi ya, flow control. Tugasnya itu adalah untuk memastikan agar kalau Anda kalau ngomong flow itu apa ya? Kalau Anda arti flow itu apa, Dik? Flow itu artinya apa? Aliran. Alur, Bu. Iya, bukan alur, satunya lagi. Kira-kira kalau Aliran, Bu. apa, Dek? Aliran. Halo? Apa? Kecil sekali suaranya. Aliran, Bu. Iya, betul. Flow di sini itu terkait dengan aliran data. Oke, betul sekali. Flow control itu aliran data. Berarti kalau kita bicara aliran data, parameter apa yang diukur, Dek? Apa? Parameter apa yang menyangkut aliran data kalau kita berbicara aliran data di dalam telekomunikasi? Apa? Apa, Dek? Kecepatan transfer mungkin. Ya, betul. Betul sekali. Terima kasih. Kecepatan transmisi. Jadi sebetulnya flow control itu terkait dengan kecepatan pentransmisian data. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara flow, sekali lagi ya saya ulangi ya, karena flow control itu menyangkut adalah aliran data, maka parameter yang terkait dengan flow control itu adalah kecepatan pentransmisian data. Oke ya. Jadi apa yang dimaksud di sini flow control? Jadi di sini adalah memastikan ya. Jadi tujuan dari flow control ya. Jadi gini, misalnya bayangkan gini. Jadi Anda bayangkan Bu Asri punya 2 buah gelas. Oke ya. 2 buah gelas. Oke ya. Ada air yang saya isi air. Saya isi air gitu ya. Saya isi air penuh di gelas pertama yang gelas A gitu ya. Ini akan saya tuangkan ke gelas yang kedua yang sama-sama kosong dengan ukuran yang sama. Kira-kira yang terjadi apa, Dek, menurut Anda? Yang terjadi apa? Silakan dijawab, nggak usah ditunjuk biar cepat kita. Ini hari Jumat soalnya. Apa yang terjadi, Dek? Wasri punya gelas, ya, dua-duanya ukurannya sama persis. Yang satu saya isi air penuh, kemudian saya tuangkan ke sini. Kira-kira yang terjadi apa, Dek? Iya, ya. Ini saya pindahkan ke sini ya, yang penuh ini saya pindahkan ke yang kosong gitu loh. Kira-kira yang terjadi apa, Dek? Saya ulangi ya, saya punya 2 gelas dengan ukuran yang sama persis, yang satu saya isi dengan air penuh. Kemudian saya pindahkan ke gelas yang kosong tadi. Yang terjadi apa? Airnya berpindah dari satu ke Iya. Iya. Ada nggak kemungkinan air itu tumpah? ada, Bu. Ada ya? Halo? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Sekarang kalau saya punya gelas lain, ukurannya saya lebih gedein. Saya gedein ya, agak lebih gede dibandingkan yang ini. Ini yang satu, ini yang kedua. Ini saya pindahkan ke sini. Apa yang terjadi? Tidak akan tumpah, Bu. Nah, oke. Air akan pindah ya, airnya yang akan pindah dan ini tidak akan ada yang tumpah, benar ya? Benar ya, Dek ya? Oke ya. Jadi, ini kita hubungkan ya, ini kita hubungkan dengan flow control. Jadi tujuan flow control itu adalah memastikan ya, karena kita ngomongnya aliran data ya, memastikan bahwa kecepatan pentransmisian dari penerima itu apa? Rx ya. Penerima atau Rx itu harus lebih besar dari kecepatan pentransmisian dari Tx. Ngerti, Dek, tujuannya? Kenapa? Supaya tidak ada data yang hilang. Paham ya? Jadi ibaratkan Anda punya kecepatanmu berapa gitu ya. Kalau semakin gede Anda punya kapasitas untuk menerima kecepatan yang makin gede gitu ya. Ya, jadi misalnya kecepatan yang diterima itu lebih gede daripada kecepatan yang mengirim gitu ya. Maka kan datanya nggak mungkin hilang ya. Tapi kalau yang mengirim itu kecepatannya lebih gede daripada yang nerima, datanya bisa hilang semua. Bener nggak ini? Halo semuanya? Ya, Bu. Bener ya? Halo semuanya? Bener ya?
Iya, Bu. Ya, Bu. jadi ini lihat ya. Jadi fungsi dari flow control itu adalah membatasi ini, Dek, membatasi jumlah data rate yang dikirimkan oleh pengirim. Supaya kecepatan data atau data rate dari pengirim TX itu harus lebih kecil daripada RX. Ya, jadi data rate ya, data rate dari TX itu harus lebih kecil daripada RX. RX-nya harus lebih besar. Supaya apa? Supaya tidak ada data yang hilang, yang loss, tidak ada paket loss. Paham ya sampai sini ya tujuan dari flow control ini? Paham ya? Paham, Nah, Bu. oke baik. Nah, oke baik. Nah, flow control ini nanti ada dua macam flow control ya. Ada dua macam bentuk flow control. Yang pertama nanti namanya adalah stop and wait. Stop and wait gitu ya. Dan yang kedua namanya adalah sliding window. Tekniknya ini ya, ada dua macam. Nah, nanti pembahasan terkait ini nanti ada di materi DLC yang sudah Bu Astri share di learning. Untuk menjelaskan ini nanti harus offline. Jadi saya berharap nanti Anda pertemuan berikutnya di tanggal, insya Allah tanggal berapa itu ya, hari Jumat yang sudah masuk itu tanggal 28, itu Anda bisa offline ya. Mudah-mudahan yang mudik-mudik udah sampai gitu ya. Karena itu mungkin setelahnya mungkin saya gantian yang pergi. Jadi setelahnya mungkin di bulan Mei 2 minggu itu saya mungkin bisa jadi saya nggak bisa offline gitu Dek ya. Jadi saya mohon mudah-mudahan nanti yang tanggal 28 itu Anda bisa offline gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa udah pulang lah ya. Kan Anda mungkin sudah mulai mudik dari minggu depan gitu ya, dari tanggal 19 Anda sudah mudik, mudah-mudahan di tanggal 28 sudah 10 harian ya. Udah H plus 7 lebih itu H plus 8 itu Anda sudah sampai di rumah gitu ya, udah bisa offline gitu ya. Karena setelah itu Bu Asri gantian ya, karena saya nggak mudik tahun ini tapi mau ada keperluan pergi gitu ya. Nah mungkin setelahnya baru saya yang nggak bisa hadir di kampus gitu ya. Jadi ini nanti harus penjelasannya harus offline deh, karena ini aduh lumayan pusing nih ya. Nanti tolong silakan dilihat ya materi DLC. Saya nggak ngasih tugas Anda karena saya sudah ngasih tugas yang OSI dan TCP/IP. Jadi saya sampai sini dulu ya. Jadi saya yang terkait reading window sama stop and wait nanti saya jelaskan di materi berikutnya yaitu DLC. Oke, semuanya halo? Jelas ya? Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah error control ya. Yang keenam adalah error control. Nah, tadi kan Bu Asri bilang di depan ya, bahwa error itu ada dua macam kan ya. Nah, error kan tadi ada dua macam kan, ada error detection dan ada error control. Ya kan? Di depan tadi saya sudah bilang ya, error itu ada dua macam. Mana tadi di depan nih? Ya, ini kan ada error control dan error detection. Jadi apa itu error control? Kalau kita berbicara error control, pasti itu berkaitan dengan proses pentransmisian data. Jadi kesalahan yang muncul pada proses pentransmisian datanya, bukan kesalahan datanya. Kalau kesalahan datanya nanti jatuhnya adalah error detection. Masya Allah ya, jadi komunikasi data itu ribet benar gitu ya. Jadi error itu ada dua macam kan ya, tadi di depan sudah saya sampaikan, ada error control dan error detection. Jadi kalau error control itu menyangkut kesalahan yang terjadi pada saat proses pengiriman data gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara jadi ini ya, jadi tujuannya adalah apa? Nah, tujuannya adalah untuk ini, menjaga kendali agar data-data itu tidak mengalami kerusakan atau kehilangan gitu ya. Jadi memastikan agar data-data yang kita kirimkan itu tidak hilang atau tidak rusak. Bagaimana seandainya datanya hilang atau ada yang rusak? Kalau seandainya dia punya ACK gitu ya, seandainya tidak ada ACK ya, tidak ada ACK yang diberikan, maka bisa dilakukan retransmission gitu ya. Kalau misalnya ACK-nya oke gitu ya, berarti tidak perlu ACK gitu ya. Maksudnya ini no acknowledgement itu maksudnya negatif ya, ini bukan no ya maksudnya ya. Jadi misalnya ACK-nya itu adalah negatif ACK gitu ya, artinya ada kesalahan, maka kita akan melakukan retransmission. Bukan no tidak ada ACK ya, kalau tidak ada ACK ya tidak bisa dilakukan pemberitahuan kan ya.
maksudnya di sini ini bukan ACK ya, negatif ACK, maaf ini salah ya. Jadi ini jika yang dikirimkan itu adalah NACK ya, negatif ACK gitu ya. Nah, maka akan dilakukan retransmission. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi error control ini menyangkut proses pengiriman data. Dan kalau ini terjadi gitu ya, biasanya itu ditunjukkan dengan adanya NACK ya, negatif ACK, dan solusinya adalah dilakukan retransmission. Tetapi proses error control ini ya, proses error control itu nanti tergantung dari flow controlnya. Gitu, Dek. Jadi beda-beda ya. Tergantung dari flow controlnya. Padahal tadi flow controlnya ada berapa macam, Dek? Ada berapa macam tadi flow control? Halo, barusan tadi? Ada? Ada 2, Bu. Ada 2 kan ya. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan yang stop and wait, gitu ya. Flow controlnya stop and wait, maka error controlnya namanya adalah stop and wait ARQ. Nah, kayak gitu, Dek. Kalau nanti kita menggunakan yang shading window, gitu ya, yang shading window, nanti error controlnya ada 2. Apa aja? Ada yang namanya go back end. Bentar ya, go back end ARQ, go back end ARQ gitu ya, go back end ARQ, dan ada namanya selective reject ARQ. Oke. Jadi metode error control itu ada 3 macam ya. Tetapi 3 macam ini bergantung dari jenis flow controlnya gitu, Dek. Jadi nggak bisa misalnya saya flow controlnya stop and wait, nanti error controlnya, nanti errornya saya error controlnya itu pakai go back end misalnya. Go back end. Ini bisa nggak? Ini tidak bisa gitu ya. Jadi kalau nanti flow controlnya adalah stop and wait, maka nanti error controlnya gitu ya. Ini makanya nanti error controlnya adalah namanya adalah stop and wait ARQ. Gimana cara milihnya? Bagaimana prosesnya? Itu semua ada di DLC. Sudah saya sampaikan materinya di e-learning ya. Silakan dibaca nanti ya. Seperti itu. Nah, kalau yang shading window ini nanti pilihan error controlnya adalah go back and ARQ dan selective reject ARQ. Jelas sampai sini, Dek? Halo semuanya? Sampai error control? Halo, semuanya jelas ya? Ini Anda Jumatan jam berapa yang cowok-cowok? Sudah mulai belum? Yang di kampus? Dek? Halo? 11.50, Bu. 11.50. Oh, oke. Berarti sedikit lagi ya. Boleh ya nanti biar ini. Oke ya. Sedikit lagi ya. Kita tuntaskan ini dikit lagi. Nah, ini tinggal dikit kok sebetulnya. Nah, ini sudah ini aja. Ini OSI, masuk OSI ini sudah ini. TCP IP sprint. Tinggal dikit, tunggu ya. Dikit lagi nih. Sebentar. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan enggak ya? Error controlnya cukup jelas ya. Yang berikutnya adalah addressing. Pengalamatan, lihat ya, tadi dari 9 fungsi tadi, nanti ini yang sekali lagi itu penjelasan lebih lengkap daripada ini ya, penjelasan lebih lengkap daripada flow control dan error control, nanti masuknya adalah ke DLC. Sekarang kita mau berbicara yang addressing aja dulu ya. Addressing, pengalamatan ya, jadi pengalamatan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ada tingkat pengalamatannya, ada addressing scope, ada connection identifier, dan ada addressing mode. Bedanya masing-masing ini apa gitu ya. Jadi addressing level atau tingkat pengalamatan itu menunjukkan bagaimana kita menempatkan perangkat kita itu pada sebuah jaringan. Nah, untuk addressing level ini tergantung dari protokol yang kita pakai karena beda gitu ya. Karena kalau tadi kan Bu Asri bilang di depan ya,
kalau kita bicara OSI itu nggak punya IP address kan ya, nggak punya IP address, sehingga pengalamatannya kita nggak bisa menggunakan IP. Halo, semuanya ngerti ya? Kan tadi di depan sudah saya tunjukkan ya kelebihan dari TCP/IP. TCP/IP itu kelebihannya di sini dia punya IP layer nih ya. Nah, dia punya IP layer kan ini. Nah, dia punya IP layer. Sedangkan di sini ini, saya tulis aja ya, di sini itu tidak ada IP layer. Kayaknya tadi sudah saya tulis deh. Di sini kalau nggak salah, mana tadi ya. Nah, di sini kan dia tidak punya, saya tulis aja ya, no IP layer. Nggak punya IP layer nih. Jadi dia tidak punya IP layer ya. Kelemahan dari OSI itu tidak ada IP layernya. Sehingga dia tidak bisa melakukan pengalamatan menggunakan IP address kalau menggunakan OSI gitu ya. Apa kalau begitu? Nah, OSI itu menggunakan NSAP namanya, Network Service Access Point. Yang bisa menggunakan IP address adalah TCP/IP karena memang TCP/IP itu ada layer IP network gitu ya. Sehingga karena dia sudah punya IP layer gitu ya. Makanya dia sudah bisa melakukan IP address. Apa isi dari NSAP dan IP address? Tujuannya adalah untuk menunjukkan atau mengarahkan PDU ya, protokol data unitnya, agar dia bisa sampai ke level jaringan tertentu. Ya, jadi seperti itu ya, bisa naik ke layering yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam IP address itu biasanya ditunjukkan oleh adanya port number ya, IP address-nya berupa port number, sedangkan kalau di OSI itu bentuknya adalah berupa SAP ya, Service Access Point. Gambarannya seperti ini, Dek. Jadi, kalau misalnya saya ada di sebuah jaringan yang tidak mempunyai IP layer, berarti ini ya, seperti ini. Terus saya ingin mengadakan, berarti kan di NAP ya, kalau nggak punya IP layer ya. Kemudian saya tiba-tiba harus melakukan komunikasi dengan jaringan yang berbasisnya adalah TCP. Di TCP itu kan ada IP layer ya ini ya. Sedangkan saya di OSI, kan ini adalah OSI gitu ya. Tidak ada IP layernya. Maka yang harus saya lakukan apa? Saya harus menambahkan IP layer dulu supaya saya bisa melakukan koneksi dengan yang TCP. Seperti itu, Dek ya. Jadi harus ada layering yang sama ya supaya dia bisa berkoneksi itu. Kalau misalnya dia nggak ada ya dia hanya bisa menggunakan SAP aja gitu ya, tidak bisa menggunakan IP layernya. Intinya adalah layering yang digunakan untuk melakukan komunikasi, pengalamatannya harus sama. Kalau SAP ya dengan SAP gitu ya, kalau yang IP layer ya harus dengan menggunakan IP layer. Jadi seperti itu ya, maksudnya konsepnya seperti itu. Paham ya? Addressing level, Dek? Halo semuanya? Paham ini? Gimana? Paham, Dek? Halo? Ada yang mewakili dok menjawab? Paham nggak ini? Paham ya? Oke. Yang berikutnya adalah addressing scope ya, jangkauan pengalamatan. Jangkauan pengalamatan ini ada dua macam. Yang pertama adalah global non-ambigu. Global non-ambigu itu adalah alamat yang isinya unik ya, khusus gitu ya, sama global applicable. Global applicable itu misalnya Anda kenal ya, IP itu ada kelas IP kelas A ya kan, ada IP kelas B ya, ada IP kelas C gitu ya. Nah, ini global applicable. Nah, sedangkan kalau kelas C kan biasanya dipakai untuk untuk cadangan ya, untuk cadangan ya. Jadi ada yang kelas A, ada yang kelas B, ada yang kelas C gitu ya. Kelas A itu misalnya dari berapa sampai berapa? Ayo, sudah belajar belum IP address untuk yang A, kelas A? Halo semuanya? Oh, belum ya? Oke, baik. Ya sudah, nanti daripada pusing ya, nanti dulu. Ya, nanti ini biasanya masuknya di ini sih, Dek. Jarkom broadband ya. Oke, nanti next deh. Yang pertemuan berikutnya nanti saya singgung ya. Ini biar cepat dulu. Jadi seperti ini ya, nanti akan saya jelaskan ya, pengklasifikasian kelasnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang global applicable itu adalah yang memang digunakan untuk pengalamatan. Sedangkan kalau global ambigu itu biasanya dipakai hanya untuk mengidentifikasikan fungsi-fungsi khusus.
Itu adalah addressing scope. Yang berikutnya adalah connection identifier. Nah, connection identifier ini adanya adalah pada header ya, penempatannya ada pada header. Tujuannya untuk ini mengurangi overhead ya, kemudian dipakai untuk pada saat proses routing, dipakai untuk proses multiplexing, dan dipakai untuk fungsi-fungsi khusus ya, untuk keperluan-keperluan khusus untuk kontrol informasi. Oke, seperti ini ya. Dan terakhir adalah addressing mode ya. Addressing mode ini biasanya tujuannya adalah untuk memastikan bentuk layanan kita, apakah dia masuknya adalah ke unicast, ataukah broadcast, ataukah multicast. Jadi kalau unicast itu namanya juga uni, berarti satu alamat mewakili satu sistem yang tunggal gitu ya. Kalau yang broadcast berarti ke semua gitu ya, semua entitas. Sedangkan kalau multicast beberapa entities gitu ya, sebagian entities saja yang ada dalam satu domain. Kenapa? Karena biasanya di sini kalau multicast itu ada lagi yang digunakan dengan menggunakan domain yang lain. Nah, makanya nanti kalau Anda melakukan desain jaringan itu harus menunjukkan ya bentuk jaringannya itu yang dipakai, apakah unicast gitu ya, ataukah broadcast, ataukah multicast, karena ini terkait dengan pengalamatannya. Oke. Mungkin itu ya untuk multiplexing, nanti mungkin saya akan jelaskan ini nggak terlalu detail ya, karena nanti multiplexing ada penjelasan lebih detail. Intinya kalau multiplexing itu kan tujuannya adalah untuk membagi kanal ya, harus supaya bisa dipakai untuk banyak pengguna ya. Jadi supaya lebih efektif di dalam kita penggunaan kanal itu biasanya ada proses multiplexing ya. Supaya bisa digunakan untuk banyak user gitu ya, dan ini tekniknya banyak kan, ada yang menggunakan frekuensi gitu ya, ada yang menggunakan waktu, ada yang menggunakan kode gitu ya, macam-macam ya. Nanti insya Allah ini akan kita lebih detailkan di pertemuan-pertemuan lain ya, materi-materi lain ya. Jadi ini termasuk bagian dari fungsi protokol adalah melakukan proses multiplexing ini. Oke, kira-kira itu untuk yang ini ada di secara detailnya. Untuk yang OSI dan TCP/IP ada di materi yang sudah saya sampaikan di e-learning ya, Dek, yang minggu lalu. Yang jadi tugas Anda untuk dibaca dan dikerjakan tugasnya ya, sebagai PR lebaran, libur lebaran itu ya. Mohon nanti dikerjakan dan diupload di tanggal 28 ya, dan insya Allah nanti kita mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu offline ya untuk penjelasan materi yang terkait dengan DLC. Gitu ya semuanya, halo? Halo semuanya? Oke, baik. Oke ya. Oke, baik semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan. Mohon maaf lahir batin ya untuk segala kekurangan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu semuanya. Selamat mudik bagi yang akan mudik dan berkumpul dengan keluarga ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, dilancarkan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya setelah Lebaran ya. Terima kasih semuanya. Izin live ya Bu Asri ya. Halo semuanya.